Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, how are you today? Semoga fan-fan aja ya. Kenalin, aku Diana Ifatul. Dan di vlog ini, aku akan jelasin ke kalian apa sih sistem informasi itu. Ada yang tahu? Tapi sebelum kita ngobrol, kita cari tempat yang nyaman dulu yuk. Ayo. Bu. Oke. Di video ini, yang pertama aku akan jelasin ke kalian apa itu sistem informasi. Yang kedua, sejarah rumpun ilmu informatika. Yang ketiga, apa aja sih yang dipelajari di sistem informasi. Yang keempat, keunggulan dan kelebihan sistem informasi. Yang kelima, prospek kerja lulusan sistem informasi. Dan yang terakhir, alasan aku masuk sistem informasi di Institut Teknologi Telkom Surabaya. Yang pertama, apa sih sistem informasi? Menurut O'Brien, sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan basis data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Robert Leach, sistem informasi merupakan suatu sistem yang ada di dalam organisasi yang dapat mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial serta kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Dari dua pendapat tadi, sistem informasi dapat disimpulkan sebagai kombinasi dari teknologi informasi serta aktivitas orang-orang yang menggunakan teknologi tersebut guna mendukung operasi dan manajemen. Sebagaimana suatu organisasi atau perusahaan yang menyediakan informasi yang akan berguna bagi manajemen. Contohnya saja, perusahaan toko kain. Toko kain tersebut memiliki sistem informasi yang menyediakan informasi penjualan kain dan kain mana yang paling laku di toko mereka. Dengan informasi tersebut, seorang manajer dapat membuat keputusan stok kain apa yang harus segera mereka sediakan untuk toko mereka. Dan manajer juga dapat mengetahui seberapa puas konsumen membeli kain di toko mereka. Sehingga manajer dapat meningkatkan penjualan kain di toko mereka. Yang kedua, sejarah rumpun ilmu informatika. Kata informatika berasal dari bahasa Perancis yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris memiliki makna ilmu komputer atau komputasi. Berdasarkan Computing Curricula 2005, sejarah informatika terbagi menjadi dua, yakni sebelum tahun 1990 dan setelah tahun 1990. Pada tahun sebelum 1990, rumpun ilmu informatika terbagi menjadi 3 domain. Yang pertama, ada teknik elektro dan teknik komputer yang berfokus pada domain hardware. Kemudian ada ilmu komputer yang berfokus pada software. Dan sistem informasi yang pada saat itu berfokus pada domain bisnis. Pada tahun setelah 1990, rumpun ilmu informatika berkembang menjadi ilmu yang memiliki keterkaitan dengan organisasi. Electronic Engineering dan Computer Engineering yang berfokus pada domain hardware, Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering yang berfokus pada domain hardware, dan di organisasi ada Information Technology dan Information System. Yang ketiga, belajar apa aja sih di sistem informasi? Berdasarkan Computing Curricula 2005, di sistem informasi, kita akan lebih banyak mempelajari tentang organisasi isu dan information system, baik secara teori maupun secara praktik. Dengan kata lain, kita akan mempelajari bagaimana cara mengolah sebuah data menjadi informasi yang dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya, hal tersebut berhubungan dengan organisasi atau bisnis. Kedua, kita akan mempelajari tentang application technology. Selain belajar menganalisis data, di sistem informasi, kita juga akan mempelajari cara mengubah sebuah informasi menjadi bahasa mesin yang nantinya dapat dipahami kembali oleh orang lain. Penerapan teknologi ini biasa disebut dengan pemrograman atau coding. Yang ketiga,
Di sistem informasi, kita juga akan mempelajari tentang teknologi dan metode perangkat lunak, yang mana kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan mendesain perangkat lunak. Di sistem informasi, kita juga akan mempelajari tentang komponen yang mendukung pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan informasi pada suatu organisasi atau perusahaan. Komponen-komponen ini meliputi penyimpanan, jaringan, server, alat manajemen, layanan, dan aplikasi. Yang keempat, perbedaan dan keunggulan dari sistem informasi. Mungkin dari kalian ada yang memilih sistem informasi karena gagal di jurusan teknik informatika. Justru kalian harus bersyukur karena di sistem informasi, kalian akan mempelajari dua ilmu sekaligus dalam satu waktu yang tidak dipelajari di teknik informatika. Sistem informasi dan teknik informatika memiliki perbedaan yang sangat jelas. Teknik informatika sendiri merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada komputer yang pada dasarnya merupakan kumpulan ilmu yang berfokus menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer. Sedangkan sistem informasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang berbagai konsep, teori, dan strategi penerapan dalam suatu organisasi, terutama yang berkaitan dengan proses penciptaan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan data di seluruh ruang lingkup organisasi. Secara sederhana, teknik informatika berfokus pada cara menghasilkan sebuah program, sedangkan sistem informasi berfokus pada analisa kebutuhan akan suatu sistem pada suatu perusahaan dan merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan serta tujuan perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa selain belajar tentang pemrograman, di sistem informasi kita juga akan mempelajari tentang proses bisnis dari suatu perusahaan. Dalam perusahaan, sistem informasi menjadi jembatan antara programmer dan para manajer. Sistem informasi akan menganalisa kebutuhan sistem dari para manajer di perusahaan, kemudian menerjemahkannya menjadi suatu user requirement yang nantinya akan diserahkan kepada bagian programmer untuk membangun sistem tersebut. Yang kelima, prospek kerja di sistem informasi. Mengingat perkembangan zaman yang semakin didominasi oleh teknologi, lulusan sistem informasi ini baik dicari loh di masa depan. Prospek kerja sistem informasi antara lain Information System Manager, IT Konsultan, Bisnis Konsultan, Sistem Analis, Programmer, Project Manager, dan tentunya masih banyak lagi. Jadi, kalian gak usah khawatir mau jadi apa setelah lulus nanti. Dengan usaha dan doa, kalian dapat sukses melalui sistem informasi ini. Yang keenam, alasan masuk di sistem informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Karena Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan kampus yang cocok bagi generasi muda yang memiliki minat, bakat, serta passion dalam bidang teknik. Mereka dapat mengembangkan potensi diri dengan memilih prodi yang sesuai dengan passion masing-masing. Jadi, buat kalian para Gen Z, Institut Teknologi Telkom Surabaya cocok banget buat kalian yang mau mendalami keilmuannya. Jadi teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari aku tentang sistem informasi. Gimana? Kalian tertarik buat gabung di prodi ini? Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Happy success. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.